Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu. Di balik senyum mertua yang manis, tersembunyi luka dan ekspektasi yang nyaris tak terucap. Alia sang menantu, mencari cinta di antara tatapan dingin dan harapan yang menggantung, hingga keberanian mengubah jarak menjadi jembatan. Pengertian, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Langit sore di atas kota Bandung tampak teduh ketika Alia melangkah masuk ke dalam rumah besar keluarga Raka untuk pertama kalinya sebagai menantu. Hatinya berdebar-debar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Ia ingin menjadi bagian dari keluarga itu seutuhnya. Rumah bergaya klasik itu berdiri anggun dengan taman yang rapi, nyaris seperti istana kecil. Dan di depan pintu, sudah berdiri seorang perempuan parubaya dengan senyum yang tak berubah sejak pertama kali. Mereka bertemu, Bu Ratri, Ibu Raka, mertuanya kini. "Selamat datang di rumah, Alia," ucap Bu Ratri, lembut namun formal. Alia membungkuk sopan. "Terima kasih, Bu. Senang bisa kembali ke sini, sekarang sebagai keluarga." Senyum Bu Ratri tetap sama, ramah, tenang, dan seolah tak bisa ditebak maknanya. Hari-hari awal pernikahan Alia dan Raka berjalan seperti dongeng. Raka adalah suami yang lembut dan perhatian. Ia selalu menjadi penengah jika Alia merasa gugup di depan keluarganya, terutama di hadapan sang ibu mertua yang terkesan selalu sempurna. Bu Ratri adalah sosok yang disegani. Ia tak pernah meninggikan suara, tapi setiap ucapannya mengandung makna. Ia selalu tampil rapi, tutur katanya penuh tata krama, dan senyumnya, itu yang paling Alia ingat selalu ada. Bahkan ketika suasana terasa sedikit tegang, senyum itu tetap menggantung di bibirnya. Alia pintar membuat puding. "Nanti bisa bantu ibu di acara keluarga minggu depan ya," kata Bu Ratri suatu sore, sembari menyeruput teh. Alia tersenyum lega. Itu adalah tanda keterbukaan, bukan? Dia merasa diterima. Di dapur, Alia mulai belajar resep-resep keluarga yang selama ini diwariskan turun-temurun. Ia merasa bangga bisa belajar langsung dari Bu Ratri, meski tak jarang ia merasa canggung saat mencoba menyamai standar sang mertua yang luar biasa, rapi dan perfeksionis. Namun sejauh ini semua baik-baik saja. Alia mulai terbiasa dengan rutinitas baru, menyatu dalam keluarga besar, dan merasa optimis bahwa senyum Bu Ratri adalah tanda penerimaan tulus, bukan basa-basi sosial. Namun di balik tirai halus yang menggantung di ruang tamu itu, sebuah ketegangan kecil mulai mengintip, bukan karena kebencian, tapi karena harapan yang berbeda. Dan Alia belum menyadari bahwa senyum itu menyimpan sesuatu yang belum sempat terungkap. Hari Minggu pagi datang bersama matahari cerah dan aroma dapur yang hangat. Alia sibuk di dapur bersama Mbak Siti, asisten rumah tangga keluarga itu, menyiapkan puding mangga spesial untuk acara makan siang keluarga besar. Ini adalah pertama kalinya Alia mengambil peran penting dalam acara resmi keluarga Raka. Dia ingin segalanya sempurna. Bu Ratri suka rasa yang ringan, enggak terlalu manis, ujar Mbak Siti pelan, membantu menuang adonan ke loyang. Alia mengangguk. "Aku sudah kurangi gulanya, dan tambahkan sedikit perasan jeruk nipis biar segar." Tak lama kemudian para tamu berdatangan, saudara-saudara Raka, kerabat dekat, beberapa rekan bisnis ayah mertuanya. Rumah menjadi lebih hidup, dan Bu Ratri seperti biasa, anggun, tenang, dan penuh senyum. "Silakan dicicipi pudingnya," ucap Alia sambil menyajikan piring demi piring dengan tangan gemetar. Ia melihat Bu Ratri duduk di ujung meja, mencoba suapan pertamanya. Sekilas senyum itu tetap ada, tapi tak ada pujian, tak ada komentar, hanya sebuah anggukan ringan dan tatapan ke arah Mbak Siti, lalu ke Raka. Usai acara, ketika tamu mulai pulang,
Alia sedang merapikan meja saat mendengar percakapan di ruang keluarga yang seharusnya tak ia dengar. "Raka," suara Bu Ratri terdengar halus tapi penuh arti. "Mungkin pudingnya bisa lebih diperhatikan lain kali. Mama tahu kamu suka makanan manis, tapi di acara seperti ini, sebaiknya lebih netral." Lidah orang tua berbeda. Raka tidak menjawab. Tapi diam itu terasa menyayat di dada Alia yang mendengarnya dari balik tembok. Sejak hari itu kan ada sesuatu yang berubah. Bu Ratri tetap tersenyum, tapi tidak lagi mengajak Alia bicara sesering sebelumnya. Tak ada lagi undangan untuk memasak bersama atau sekadar duduk minum teh sore di teras. Yang ada hanyalah senyuman itu, tetap sama bentuknya, tapi kini terasa seperti topeng. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Alia, sekecil menaruh sendok di laci yang salah, diikuti dengan senyuman dan kalimat lembut. "Tidak apa-apa, mungkin Alia belum terbiasa." Tapi di balik nada manis itu, Alia merasakan sesuatu yang lain. Ia mulai merasa seperti sedang diuji, bukan diterima. Raka di sisi lain mencoba tetap netral. "Mama memang begitu," katanya suatu malam. "Kamu jangan terlalu diambil hati." Tapi bagaimana bisa tidak? Setiap hari Alia mencoba lebih keras, tapi setiap senyuman Bu Ratri justru makin membuatnya ragu. Suatu pagi saat Alia selesai menyapu halaman, ia mendapati pot tanaman favoritnya di sudut taman tercabut. Bunga lili itu, ibu tanam sendiri. "Sayang sekali kalau dipindah," ucap Bu Ratri dari balik jendela. Dengan senyuman yang sangat sopan, Alia menelan ludah. Ia tak pernah memindahkan apapun. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia menangis diam-diam di kamar mandi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku memang tidak cukup baik untuk keluarga ini? Atau memang senyum itu tak pernah berarti aku diterima? Pertanyaan itu tak kunjung hilang. Bahkan saat hari berganti dan wajah-wajah tersenyum menyambutnya di ruang makan. Ia bisa tertawa bersama keluarga besar, tapi batinnya tetap sunyi. Bahkan senyum Raka pun tak lagi cukup untuk menenangkannya. Hari demi hari, Alia merasa berjalan di antara dua dunia. Dunia tempat ia berusaha menjadi menantu yang sempurna, dan dunia di mana ia terus merasa asing di rumah yang seharusnya sudah menjadi miliknya juga. Suatu malam, ketika Raka sudah tertidur, Alia duduk termenung di meja makan. Di depannya, secarik kertas penuh coretan menu. Ia sedang menyusun rencana masakan untuk ulang tahun pernikahan mertuanya. Iva Wungsi membuat sesuatu yang istimewa, yang bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga itu. "Aku akan masak rendang resep dari mama di rumah," gumam Alia. "Tapi dengan bumbu yang lebih ringan, sesuai selera ibu." Ia mulai mencari bahan terbaik, belajar dari berbagai sumber, bahkan menyusupkan waktu untuk bertanya pada tetangga yang dikenal ahli memasak. Hari demi hari ia habiskan menyiapkan segalanya, berharap masakan itu bisa menjadi jembatan. Tapi setiap langkahnya seperti tak pernah cukup. Pagi itu, saat sedang menyiapkan bahan di dapur, ia mendengar obrolan Bu Ratri dan Mbak Siti dari arah ruang cuci. Dia memang rajin, tapi kadang terlalu memaksakan diri. Beda ya Siti. Perempuan yang memang dibesarkan dengan nilai keluarga dan yang baru belajar memahaminya setelah menikah. Alia berhenti memotong bawang. Tangannya gemetar, pisau jatuh ke talenan. Air matanya hampir tumpah, tapi ia menahan. Kali ini tidak. Hari itu juga Alia bicara pada Raka. "Aku merasa tidak diinginkan di rumah ini, Ra. Aku mencoba, tapi selalu salah. Aku bukan hanya ingin jadi istrimu, aku ingin jadi bagian dari keluarga ini." Raka terdiam, menatap istrinya yang matanya mulai berkaca-kaca. "Mama memang keras." "Tapi dia sayang kamu, Alia. Cuman, mungkin caranya berbeda." Alia menatap suaminya dengan lelah. "Kalau memang sayang, kenapa aku terus merasa diadili?" Malam itu mereka tidur saling membelakangi. Keesokan harinya, Alia mengambil keputusan. Ia akan tetap menyiapkan perayaan ulang tahun pernikahan. Bu Ratri dan Pak Ardi,
Tapi bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku ingin melakukan ini karena aku mencintai keluarga ini. Bukan karena aku ingin diterima. Aku ingin memperjuangkannya, tapi bukan kehilangan diriku sendiri. Katanya pada dirinya sendiri sambil menata meja makan. Saat tamu mulai berdatangan, Alia berdiri tenang di tengah keramaian, menyambut setiap orang dengan senyum hangat. Ia menyajikan rendang yang ia masak sendiri, ditemani nasi uduk pandan dan acar buatan tangan. Saat giliran Bu Ratri mencicipinya, semua mata tertuju padanya. Enak, ucap Bu Ratri perlahan. Tapi senyum itu tetap sama, datar, manis, tak terbaca. Kamu sudah berusaha keras, Alia, katanya. Tapi dalam keluarga ini, yang paling penting adalah mengerti. Bukan hanya not tentang rasa masakan, tapi rasa menghargai tradisi. Alia menatap Bu Ratri dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, ia membalas senyuman itu. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keteguhan. Igelam tedis aliam deng, ia managyogo minas. Tapi ia juga tidak akan terus memohon diterima. Jika cinta memang bisa membangun keluarga, maka pengertianlah yang akan menjembatani jurang di antara dua hati itu. Namun jurang itu ternyata lebih dalam dari yang Alia kira. Beberapa hari setelah acara ulang tahun pernikahan itu, suasana rumah justru makin dingin. Tak ada teguran langsung, tak ada nada tinggi, hanya tatapan yang terasa makin jauh, dan keheningan yang makin tajam. Raka mulai pulang lebih malam, sibuk dengan pekerjaan dan urusan kantor keluarga. Alia lebih sering makan sendiri, dan Bu Ratri seolah tak lagi ada waktu untuk sekadar duduk bersama seperti dulu. Bahkan Mbak Siti, yang biasanya ramah, kini tampak lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Sampai suatu pagi, kejadian yang mengubah segalanya datang dalam bentuk paling sederhana, sebuah piring pecah. Alia sedang mencuci piring saat salah satu piring antik di rak atas terjatuh. Pecah berkeping-keping di lantai. Ia panik, buru-buru mengambil sapu, namun terlambat. Bu Ratri sudah berdiri di ambang pintu dapur. Itu peninggalan dari nenek Raka, ucapnya pelan, menatap pecahan di lantai. Alia terdiam, menggenggam sapu erat-erat. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Bu Ratri tidak marah, tidak membentak. Ia hanya menghela napas, lalu berbalik. Tapi sebelum pergi, ia berucap lirih. Banyak hal dalam hidup ini bisa diperbaiki. Tapi tidak semua bisa diganti. Kata-kata itu menghantam seperti bisikan dingin. Bagi Alia, itu bukan hanya tentang piring. Itu tentang dirinya. Malam itu Alia duduk di ruang tamu menunggu Raka pulang. Ketika pria itu tiba, wajahnya letih. Tapi Alia tahu, malam ini ia tak bisa menunda lagi. Raka, aku sudah mencoba. Tapi aku capek. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan agar ibumu menganggap aku pantas. Raka mendekat, duduk di sampingnya. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi Mama bukan orang yang mudah terbuka. Dia punya luka masa lalu yang... Raka, potong Alia dengan suara berat. Aku tidak bisa hidup terus-menerus dengan rasa diadili. Aku bukan musuh ibumu. Tapi kalau kamu terus diam, aku merasa berjuang sendirian. Raka menunduk. Alia menatapnya dalam-dalam, suaranya pelan tapi tegas. Kalau memang aku tak pernah bisa menjadi bagian dari keluargamu, lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin mengharuskan kamu memilih, tapi kalau aku harus terus hidup di antara senyum dingin dan tatapan tajam, aku takut aku kehilangan diriku sendiri. Raka menggenggam tangan istrinya, tapi Alia menariknya perlahan. Bukan karena aku marah, tapi karena aku lelah. Aku hanya ingin tahu, kamu berdiri di mana? Suasana di ruangan itu sunyi. Hanya jam dinding yang berdetak pelan. Pilihan yang selama ini ditunda akhirnya muncul di hadapan mereka. Dan Raka tahu. Malam itu, ia tak bisa lagi netral. Ia berdiri, menatap Alia dengan mata yang berat oleh rasa bersalah dan cinta yang bersaing. Aku akan bicara dengan Mama, tapi kamu juga harus siap. Mungkin tidak semua yang kita harapkan akan berubah, tapi aku tak akan biarkan kamu pergi sendirian.
Alia mengangguk pelan. Air matanya mengalir tanpa suara. Keesokan harinya, Raka duduk bersama Bu Ratri di ruang tengah. Suasana kaku. Di kejauhan, Alia berdiri di dapur, tak sanggup mendengarkan langsung. "Mah, aku ingin Alia merasa diterima. Bukan hanya dihargai, tapi benar-benar jadi bagian dari keluarga ini. Kalau Mama belum bisa menerima dia, aku yang akan memilih pergi." Dan saat itu terjadi, untuk pertama kalinya, senyum Bu Ratri perlahan memudar. Senyum itu hilang, seperti tirai yang ditarik dari wajahnya. Untuk sesaat Bu Ratri hanya menatap putranya, mata yang biasanya lembut kini terlihat rapuh. "Pergi?" Suaranya nyaris seperti bisikan. "Kamu ingin meninggalkan rumah ini demi perempuan yang baru kamu kenal 3 tahun? Raka mengangguk tenang tapi tegas. "Aku mengenalnya bukan dari lamanya waktu, Ma. Tapi dari semua luka yang dia tahan, semua diam yang dia telan. Dan yang paling menyakitkan adalah aku membiarkannya merasa sendirian di rumah ini." Hening menyelimuti ruangan. Angin dari jendela menggerakkan tirai-tirai rendah. Di balik itu, Alia berdiri kaku, tak tahu harus berharap atau bersiap pergi. Bu Ratri berdiri perlahan, berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Di sana tergantung sebuah foto lama. Pernikahannya dengan Pak Ardi, 35 tahun lalu. Di foto itu ia pun tersenyum. "Mama dulu juga pernah jadi menantu." Ucapnya pelan, matanya tak lepas dari foto itu. Dan Mama tahu rasanya tidak dianggap. Tapi Mama tak pernah punya pilihan. Mama harus diam, harus patuh. Ia berbalik, menatap Raka. Dan untuk pertama kalinya ada air di matanya. Mungkin karena itu, Mama jadi keras. Mama ingin menantu Mama kuat, tidak manja, tidak mudah menyerah. Tapi Mama lupa bahwa setiap orang butuh pelukan juga, bukan hanya ujian. Langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Alia masuk ragu-ragu. Bu Ratri menoleh, dan mereka saling menatap dalam diam yang panjang. "Alia," kata Bu Ratri akhirnya, suaranya bergetar. "Maafkan Mama." Alia menahan napas. Kata itu kata yang tak pernah ia harapkan datang, jatuh perlahan seperti tetes. Hujan pertama setelah musim kemarau. "Mama tidak benci kamu. Mama hanya takut kehilangan anak yang Mama besarkan sendiri. Tapi kamu tidak pernah bermaksud mengambil dia. Kamu ingin berjalan bersamanya." Alia mendekat, tangannya gemetar. "Aku tidak ingin menggantikan posisi Ibu. Aku hanya ingin jadi bagian kecil dari hidup kalian, yang bisa ikut menyiapkan teh, ikut mendengar cerita lama, atau sekadar duduk di samping ibu tanpa merasa salah." Bu Ratri menarik napas panjang, lalu membuka tangannya perlahan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Alia merasakan pelukan seorang ibu dalam bentuk yang sesungguhnya. Pelukan yang tak dibungkus senyum basa-basi. Pelukan yang membawa hangat. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah menjadi sempurna. Tapi pagi terasa lebih ringan. Senyum Bu Ratri tak lagi jadi misteri, dan tatapannya mulai terasa seperti milik keluarga. Suatu sore, mereka duduk bertiga di teras belakang rumah. Bu Ratri menyeruput teh hangat dan berkata, "Alia, kamu mau belajar resep kue semprit warisan nenek? Biasanya Mama hanya ajarkan ke anak perempuan kandung Mama, tapi mungkin sudah saatnya Mama ubah tradisi itu." Alia tersenyum. Kali ini tanpa ragu. "Aku mau, Bu," dengan senang hati. Dan senyum mereka pun saling bertaut, bukan sebagai lawan, tapi sebagai dua hati yang akhirnya saling mengerti. Waktu berjalan, dan luka-luka yang dulu tersembunyi di balik, senyum kini perlahan berubah menjadi ruang saling memahami. Alia tak lagi merasa asing di rumah itu, dan Bu Ratri tak lagi merasa harus menjaga jarak demi gengsi atau tradisi. Tak ada perubahan besar yang tiba-tiba. Tidak semua hal menjadi mudah. Tapi setiap pagi ketika Alia menyeduh teh dan mengantarkannya ke teras, ia tahu senyum Bu Ratri kini punya arti yang berbeda. Bukan lagi bentuk ujian, bukan lagi tameng yang menyimpan luka masa lalu, melainkan cara sederhana untuk berkata, "Aku melihatmu.
ku menerimamu. Alia duduk sendiri di kamar suatu malam, menuliskan catatan kecil di buku hariannya. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk menyimpan pelajaran. Dulu, aku berpikir bahwa senyum adalah tanda bahwa seseorang menyukaiku. Kini aku tahu, senyum bisa menyimpan banyak hal. Luka, rindu, bahkan ketakutan. Tapi ketika dua hati memilih saling mendengarkan, senyum bisa jadi jembatan paling tulus antara dua dunia yang berbeda. Ia memejamkan mata, teringat perjalanan panjangnya, dari menantu yang dipenuhi keraguan, menjadi perempuan yang berdiri teguh atas cintanya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di ruang tengah, Bu Ratri sedang merapikan album foto lama. Ketika Alia datang membawa 2 cangkir teh, beliau menoleh dan tersenyum kecil. "Kamu tahu?" katanya, menunjuk satu foto tua, waktu Mama jadi menantu dulu. "Mama pernah ingin kabur dari rumah." Alia tertawa pelan. "Kenapa nggak jadi kabur, Bu?" "Karena ada seseorang yang bilang, kalau kamu terus berlari, kamu nggak akan tahu siapa yang mau berjalan bersamamu. Dan sekarang, Mama bersyukur tidak lari. Karena sekarang Mama bisa punya kamu." Alia tersenyum, dan kali ini, tanpa ragu, ia menggenggam tangan mertuanya dengan hangat. Mereka tertawa bersama, bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena kini mereka tahu, cinta tak harus selalu sependapat, yang penting tetap sepihak dalam kebaikan. Dan senyum itu kini milik mereka berdua.